Menghadapi perasaan putus asa bukanlah perjalanan yang ringan, dan sangatlah penting untuk memahami bahwa pemulihan memerlukan usaha yang konsisten. Terlepas dari sumbernya, menjalani proses pemulihan memerlukan waktu, dedikasi, dan perhatian terhadap kestabilan mental. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memiliki strategi yang memadai untuk menghibur diri dan menemukan kembali semangat hidup. Berikut adalah 10 langkah yang dapat diambil untuk mengatasi perasaan putus asa. Yang pertama, berbicara dengan seseorang. Membicarakan perasaan dengan seseorang dapat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam menghadapi perasaan putus asa. Ini tidak hanya membantu Anda menyuarakan perasaan Anda, tetapi juga memberikan ruang bagi pemahaman dan dukungan dari pihak ketiga. Dalam pembicaraan ini, penting untuk mencari seseorang yang dapat dipercaya, yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi, dan mungkin memberikan perspektif baru tentang situasi Anda. Dalam banyak kasus, teman dekat atau anggota keluarga yang dapat memberikan dukungan emosional sangat berharga. Proses ini bukanlah tentang mencari solusi langsung, tetapi lebih pada menjalin koneksi dan merasa didengar. Saat seseorang merasa didukung, perasaan putus asa dapat menjadi lebih mudah diatasi. Yang kedua, menulis jurnal. Mendokumentasikan perasaan dan pikiran dalam bentuk tulisan adalah bentuk terapi yang efektif. Menulis jurnal memungkinkan seseorang untuk merenung lebih dalam tentang pengalaman dan perasaan mereka. Ini bukan hanya tentang mencurahkan perasaan, tetapi juga tentang menggali pikiran yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam menulis jurnal, fokuslah pada proses pemahaman diri dan mencari pola-pola pikiran yang mungkin mempengaruhi perasaan putus asa. Menetapkan waktu secara teratur untuk mengekspresikan diri melalui kata-kata dapat membantu seseorang menghadapi perasaan sulit dengan cara yang terstruktur dan bermakna. Yang ketiga, meditasi dan yoga. Meditasi dan yoga tidak hanya merupakan latihan fisik, tetapi juga cara untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Meditasi melibatkan fokus pada pernafasan dan berada di masa sekarang, yang akan membantu mengurangi kecemasan masa depan dan penyesalan masa lalu. Yoga, sementara itu, menggabungkan gerakan tubuh yang sadar dengan aspek meditatif. Latihan ini dapat membantu menciptakan ruang bagi keheningan batin dan kesadaran diri. Mengalami momen hening seperti ini dapat memberikan ketenangan dalam menghadapi perasaan putus asa. Kursus meditasi atau yoga dapat diikuti untuk mendapatkan panduan lebih lanjut. Atau Anda dapat memulai dengan sederhana di rumah menggunakan aplikasi atau tutorial online. Yang keempat, menetapkan tujuan kecil. Saat merasa putus asa, seringkali sulit untuk melihat jauh ke depan. Maka dari itu, menetapkan tujuan kecil dapat memberikan struktur dan fokus. Ini tidak hanya memberikan arah, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk mencapai sesuatu yang positif setiap hari. Tujuan-tujuan ini dapat mencakup berbagai hal, mulai dari menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, hingga mencatat 3 hal positif yang terjadi dalam sehari. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, Anda dapat membangun momentum positif, mengubah pola pikir, dan mengarahkan energi ke arah yang lebih konstruktif. Yang kelima, bergerak dan berolahraga. Olahraga memiliki dampak positif yang signifikan pada kestabilan mental. Dengan merangsang pelepasan endorfin, hormon kebahagiaan, olahraga dapat meredakan stres dan meningkatkan suasana hati. Memilih jenis olahraga yang disukai dan dapat dinikmati membantu menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian yang menyenangkan dari rutinitas harian. Selain manfaat fisiknya, olahraga juga dapat menjadi pelarian yang efektif dari perasaan putus asa. Jalan-jalan santai, berlari, atau bahkan berenang dapat menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Yang keenam, menekuni hobi. Menekuni hobi adalah cara yang hebat untuk mengalihkan perhatian dari perasaan putus asa dan memberikan ruang kreatif untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Hobi dapat mencakup berbagai hal seperti seni, musik, memasak, atau bahkan belajar keterampilan baru. Melibatkan diri dalam aktivitas yang membawa kegembiraan dan pencapaian pribadi, membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membangkitkan semangat hidup. Hobi juga dapat menjadi cara untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, memperluas jaringan sosial,
dan memberikan dukungan sosial tambahan. Yang ketujuh, mencari bantuan profesional. Mencari bantuan profesional tidak hanya langkah berani, tetapi juga penting dalam proses pemulihan. Psikolog atau konselor memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan yang diperlukan untuk membantu seseorang menjelajahi lebih dalam perasaan dan pikirannya. Melalui terapi, seseorang dapat mendapatkan perspektif yang objektif, alat-alat praktis untuk mengelola perasaan, dan dukungan emosional yang krusial untuk menghadapi tantangan yang dihadapi. Memanfaatkan bantuan profesional adalah investasi berharga dalam kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kedelapan, memahami proses kesembuhan. Proses pemulihan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Kesabaran dengan diri sendiri adalah kunci untuk menerima dan mengatasi perasaan putus asa. Terima bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah prestasi yang layak diapresiasi. Dan jangan ragu untuk merayakan pencapaian-pencapaian kecil tersebut. Merangkul setiap langkah kecil akan mengarahkan Anda pada pertumbuhan emosional yang lebih kuat dan membentuk fondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna. Yang kesembilan, mengatur harapan. Mengatur harapan adalah langkah penting dalam mengatasi perasaan putus asa. Penerimaan bahwa hidup melibatkan tantangan dan kesulitan adalah langkah awal menuju pemulihan. Mengubah perspektif untuk melihat perasaan putus asa sebagai bagian dari pengalaman hidup, memberikan ruang untuk membangun kembali pengalaman yang lebih positif. Dengan melihat tantangan sebagai peluang pertumbuhan dan pembelajaran, Anda dapat meresapi makna mendalam dari setiap pengalaman sulit dan mempelajari pola hidup yang penuh makna. Yang ke-10 dan terakhir, menjaga kesehatan fisik dan mental. Membangun fondasi yang kokoh untuk pemulihan emosional melibatkan perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental. Mengatur waktu tidur yang memadai, memastikan nutrisi yang seimbang, dan menyediakan waktu istirahat yang cukup menciptakan dasar yang kuat untuk pemulihan emosional Anda. Tidur yang memadai mendukung fungsi otak yang optimal, sementara nutrisi yang seimbang memberikan dukungan pada sistem tubuh secara keseluruhan. Menghormati kebutuhan hidup dan memberikan perawatan diri yang layak tidak hanya mendukung pemulihan saat ini, tetapi juga merupakan investasi berharga dalam kestabilan jangka panjang Anda. Penting untuk diingat bahwa setiap individu menghadapi dan mengatasi perasaan putus asa dengan cara yang unik. Mungkin tidak ada pendekatan satu ukuran yang cocok untuk semua. Oleh karena itu, penting untuk eksplorasi diri dan mencoba berbagai strategi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pribadi Anda. Cobalah mengintegrasikan beberapa strategi yang telah dijelaskan dalam panduan ini ke dalam rutinitas harian Anda, dan lakukan evaluasi terhadap respons emosional Anda. Jika satu metode tampaknya lebih efektif daripada yang lain, berikan ruang untuk menjadikannya sebagai bagian yang signifikan dari perjalanan pemulihan Anda. Secara keseluruhan, tujuan utamanya adalah menemukan kombinasi strategi yang membangun dan memperkuat fondasi pemulihan emosional Anda, memungkinkan Anda mengatasi perasaan putus asa dengan cara yang efektif dan berkelanjutan.